Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Baiklah, kemarin-kemarin di video sebelumnya Chandra sudah mereview jenis bajakah kelelawit dan juga fungsinya. Hari ini Chandra akan mereview tentang bajakah tampala dan juga fungsinya teman-teman ya. Jadi informasi ini sangat diperlukan sekali bagi teman-teman yang penjual kayu bajakah, harap menjual kayu bajakah sesuai dengan fungsinya agar pasien-pasien teman-teman itu sembuh teman-teman ya. Jadi hari ini kita mungkin membahas tentang salah satu jenis bajakah tampala yang sudah banyak digunakan oleh suku-suku di Nusantara teman-teman ya. Jadi ini banyak juga yang jual teman-teman ya. Jadi ini salah satu jenis bajakah tampala. Kalau Chandra menamakannya bajakah tampala perempuan teman-teman ya. Jadi ini salah satu jenis bajakah tampala yang dari jenis getah merah. Jadi ada juga jenis tampala yang tidak punya getah merah teman-teman ya. Sebelumnya Chandra kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia, kepada grup-grup YouTuber bajakah yang senior-senior, guru-guru Chandra dan sahabat Chandra, dan juga kepada grup ingin sehat bersama dan juga grup Facebook jual beli bajakah. Baiklah teman-teman ya, hari ini Chandra akan menyampaikan ini salah satu jenis bajakah tampala teman-teman ya. Ini paling banyak digunakan oleh di suku Nusantara. Cuman karena nenek moyang kita dahulu tidak tahu secara spesifik fungsinya karena belum dilabor dan diteliti, kebanyakan jenis ini digunakan sebagai obat batuk teman-teman ya. Obat batuk, obat demam, dan juga untuk menstruasi tidak teratur. Kemudian untuk obat sakit perut, kemudian penyakit degeneratif metabolik, dan juga untuk penyakit emah, berak darah, ambien, dan luka dalam orang sudah melahirkan teman-teman ya. Namun hari ini Chandra akan menerangkan bagaimana fungsinya itu untuk ini teman-teman ya. Penyakit yang sekarang kan sudah banyak, itu penyakit kanker, tumor, kista, serviks, miom, dan sebagainya. Nah, dan bagaimana juga nanti ini kontraindikasinya. Karena mungkin sebagian orang yang tidak boleh mengkonsumsi ini. Jadi hari ini kita akan membahas semuanya teman-teman ya. Adapun kandungan di dalam jenis bajakah ini kalau nama ilmiahnya ya, Spatholobus ferruginous Zoll dan Moritz Z. Benz. Nah, teman-temannya itu nama ilmiahnya. Kandungan di dalamnya ini ada flavonoid teman-teman. Ada tanin, ada saponin, alkaloid, polyphenol, terpenoid, steroid, quinine, dan juga triterpenoid. Yang mana flavonoid dan alkaloid ini adalah sebuah antioksidan yang sangat bagus untuk menangkal radikal bebas teman-teman ya. Nah, jadi ini yang paling banyak juga yang diperjualbelikan orang di grup-grup bajakah. Bahkan ini bisa untuk mengobati penyakit HIV kawan-kawan. Di salah satu situs Chandra baca itu bisa mengobati penyakit HIV. Jadi ini memang sangat luar biasa sekali. Cuman dari jenis yang lain ini cuma satu zat yang tidak ada di dalamnya, yaitu fenolik. Fenolik ini juga antioksidan untuk mengobati diare dan juga sebagai penawar racun. Jadi fenolik yang gak ada di dalam kayu bajakah jenis tampala ini teman-teman ya. Untuk khasiatnya teman-teman ya, ini bisa teman-teman gunakan untuk kanker, tumor, kista, serviks, dan miom. Cuman ini kawan-kawan, ini bisanya harus juga ditambah dengan ramuan-ramuan. Karena dia ini cuma mampunya mengobati 70 sampai 80% teman-teman ya. Jadi harus ada pantangan, dosis, anjuran, dan juga beberapa hal agar bagaimana cara meminum ramuan ini untuk berfungsi maksimal di dalam tubuh teman-teman ya. Jadi bagi pasien itu penting itu untuk diketahui pantangannya apa, dosisnya berapa, itu memang harus yang belajar herbal yang tahu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan jenis ini untuk mengobati penyakit kanker, tumor, kista, serviks, miom, diabetes, infeksi, radang sendi, dan juga penyakit jantung, yaitu neurovaskular teman-teman ya. Penyakit neurovaskular itu bisa, kemudian
untuk sakit kronis obstruksi sindrom, dan juga untuk kram, sendi kaku, mati rasa, stroke teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan untuk stroke, nyeri panggul, pusing, kemudian dia ini meningkatkan darah teman-teman ya. Jadi bagi kekurangan darah, meningkatkan darah. Nah, ini sering kali orang berbeda teman-teman ya, bagaimana rasanya. Kalau rasanya seperti hambar saja teman-teman ya, cuman tebesannya yang sepat. Tebesan pertamanya, air yang keluar ketika tebesan pertamanya, itulah yang sepat teman-teman. Jadi ini rasanya tidak sepat. Kalau teman-teman coba konsumsi, ini rasanya ada sedikit pahit, kemudian hangat, kemudian rasanya itu agak hambar tawar seperti teh, lebih kurangnya teman-teman ya. Itulah rasanya teman-teman ya. Untuk bentuknya di alam ada yang seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ada yang seperti ini bentuknya, ada juga yang indah seperti bunga. Dia ini bentuknya di alam memang berbeda-beda. Jadi bagi pasien jangan juga ragu kok bentuknya berbeda. Memang berbeda teman-teman. Ada yang kayak bunga dia, bahkan ada yang super. Super itu bagian yang tumbuhannya yang besar teman-teman ya. Nah, ada juga potongannya seperti ini. Jadi bagi pasien itu bisa membedakannya. Kalau dari ininya memang sulit. Memang kalau di dalamannya itu bulat teman-teman ya, bulat. Kemudian di ini. Ini salah satu jenis Bajaka tampala. Tampala ini jenisnya banyak teman-teman ya. Dari Spatholobus ada, dari Uvaria ada. Yang dari Bajaka Cina itu juga ada. Kemudian Tetrachera itu juga ada. Karena penamaan ini sebenarnya merujuk kepada nama dari suku Dayak tadi teman-teman ya. Sebenarnya kalau nama desa daerahnya masing-masing ini berbeda-beda. Ada yang bilang Sambangan, Kisambang dan sebagainya. Itu banyak namanya teman-teman ya. Kalau di tempat suku Chandra ini kita menggunakannya untuk luka dalam teman-teman ya. Kemudian untuk menstruasi tidak teratur. Ini bisa juga digunakan masalah kewanitaan teman-teman ya. Cuman secara keseluruhan memang suku-suku dahulu itu banyak mempergunakannya untuk batuk, demam, menstruasi tidak teratur, untuk sakit perut, kemudian ambeien, berat darah. Ini bisa disembuhkan dengan ini kawan-kawan. Jadi bagi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tampala. Di dalamnya kandungannya lengkap, cuma satu yang tidak ada yaitu fenolik teman-teman ya. Untuk penyakitnya bisa digunakan untuk kanker, tumor, kista, dan miom. Cuman ilmunya tadi harus ditambah dengan pantangan, dosis, anjuran, dan ada juga ramuannya teman-teman ya. Jadi ini kalau ditambah rebusan batangnya ini ditambah dengan adas, ini bisa mengobati penyakit demam di zaman dahulunya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan teman-teman menjual yang jenis ini. Ini mampu untuk mengobati benjolan, serpik, ini bisa teman-teman ya. Jadi cuman ada lagi yang lebih mantap dari jenis ini. Itu pun akan Chandra teliti dari jenis Uvaria, kemudian dari jenis Tetrachera, kemudian dari jenis Spatholobus yang lainnya. Jadi kita baru satu mereview yang jenis tampala ini teman-teman ya. Ada juga tampala yang tidak bergetah teman-teman ya. Ada juga tampala yang rasa pahit, tampala original ada juga teman-teman ya. Jadi banyak ilmu kita sebenarnya karena kita bersama di grup herbalis, kita sudah banyak mempelajari herbalis dari Cina, herbalis dari ini Vietnam teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita bersama pasti bisa teman-teman ya. Jadi semoga ini adalah sebagai edukasi kepada penjual-penjual kayu bajaka, harap menjualnya sesuai dengan fungsinya. Jadi masyarakat pun terbantu. Kalau dapat ya tanyakan dulu penyakitnya itu apa, diagnosa dulu teman-teman ya. Cuman ini teman-teman ya tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki darah tinggi teman-teman ya, atau mungkin ibaratnya darahnya itu tinggi. Bisa digunakan, cuman harus menggunakan herbal selingan untuk menurunkan darahnya teman-teman ya. Cuman alangkah baiknya kita menggunakan tampala original yang bisa mengobati ini teman-teman ya. Kanker juga, cuman dia bisa menurunkan hipertensi darah. Nah, ini adalah ilmu bagi yang menjual kayu bajaka agar memberikan yang terbaik lah untuk pasiennya, agar sesuai dengan penyakitnya. Semoga saja cocok sama pasiennya, cocok dengan darahnya teman-teman ya, cocok dan bisa cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berjuang untuk menyembuhkan masyarakat dengan kayu bajaka tampala ini teman-teman ya. Oke, Chandra mohon koreksi kalau mungkin ada yang kurang khasiatnya, atau bisa juga ditambahkan, atau bisa juga
ada yang salah, Chandra mohon maaf. Kita saling belajar bersama di grup jual beli bajaka ini agar masyarakat itu memang mendapatkan bajaka yang sesuai dengan fungsinya, teman-teman ya. Jadi kita kemarin sudah membahas kalalawit, sekarang kita membahas bajaka tampala. Ini baru satu, teman-teman ya. Bajaka tampala itu banyak jenisnya. Dari jenis ini ada juga seperti Chandra katakan tadi. Oke, salah dan janggalnya Chandra mohon maaf, jangan dibully. Ayo kita belajar bersama mencari khasiatnya, teman-teman ya. Nanti kita akan mencari juga yang Jisweteng, Dahwateng, Hongteng, Katsura interior, dan juga kita mencari herbal Dianji Sweteng dan juga jenis banyak lagi, teman-teman ya. Dari jenis bajak Vietnam nanti kita juga mus hitam dan juga atau radiasi hitam, kemudian dari jenis mus kuning ada juga nanti, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini bisa untuk mengobati tumor, kanker, kista dan miom. Ini bisa, boleh. Yang jual ini boleh. Jadi tapi harus menggunakan ramuan tadi, harus menggunakan pantang, dosis anjuran dan sebagainya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mari kita saling berbagi ilmu agar bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Indonesia sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.